Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 3, pembelajaran keempat. Sudah siap apa belum? Kalau sudah siap, mari kita belajar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doanya ya. Berdoa, mulai. Selesai. Pada slide pertama, yaitu salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi para generasi penerus adalah dengan melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya. Kebudayaan bangsa merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, adik-adik udah paham apa belum dari kata tersebut? Ibu harap adik-adik semua paham ya. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keberagaman. Selain itu, juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun, dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu akan makin tidak terasakan. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada. Kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Kemudian kita pada slide yang ketiga, yaitu ada dua orang yang sedang memainkan gamelan. Kemudian di belakangnya itu ada beberapa wayang. Nah, dapatkah kamu menjelaskan makna gambar tersebut? Bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah mempelajari budaya daerahmu? Mengapa kamu perlu mempelajarinya? Nah, coba renungkan apa kata-kata dari yang ibu guru katakan tadi. Nah, kita akan ke slide yang keempat, yaitu usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menerima keragaman suku bangsa dan budaya masyarakat lain. Selain lagu daerah, kita juga bisa mempelajari tarian dari daerah dan suku lain. Di berbagai tempat telah banyak didirikan sanggar tari yang bisa menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya dari daerah suku lain. Dengan mempelajari lagu dan tari daerah dari suku lain, kita sesungguhnya telah menerima keragaman budaya dalam masyarakat, mengembangkan budaya daerah sendiri. Nah, kemudian kita menuju slide yang kelima. Pada saat merencanakan sebuah acara seperti pentas seni, biasanya kamu juga membuat daftar pihak-pihak yang perlu diundang untuk menghadirinya. Oleh karena itu, kamu perlu membuat surat undangan. Dengan menggunakan tempat yang tersedia di bawah ini, buatlah surat undangan resmi untuk menghadiri kegiatan pentas seni yang diadakan di sekolahmu. Nah, pada slide yang kelima ini ada contoh cara membuat surat undangan. Nah, adik-adik cermati ya. Ada nomor, lampiran, hal, kemudian ditujukan kepada siapa, kemudian pada intinya itu ada tanggal, ada waktu, ada tempat, ada acara, kemudian tanda tangan pihak yang terkait. Nah, adik-adik coba kalian buat. Selanjutnya kita
kita menuju slide yang ketujuh. Hai everyone. Pada slide ketujuh ini, semboyan bangsa kita adalah apa tadi? Yap, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari kalimat tersebut, bagaimana cara mencerminkan Bhinneka Tunggal Ikaan di daerah tempat tinggalmu? Nah, Ibu Guru kasih tahu ya. Yang pertama ada ikut kerja bakti gotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu saling bersilaturahmi satu sama lain meskipun berbeda agama. Kemudian yang ketiga yaitu kaum muslim di Bali menghormati acara Nyepi di Bali dengan tidak keluar dari rumah. Kemudian yang keempat yaitu menghadiri undangan rapat warga walau berbeda suku. Nah, adik-adik udah paham kan cara mencerminkan Bhinneka Tunggal Ikaan di daerah tempat tinggalmu? Yap, bagus. Nah, selanjutnya yaitu slide yang ke-8. Caramu turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan suku, ras, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu menghargai hak orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu menjalankan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, adik-adik udah paham kan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Ibu Guru harap adik-adik paham ya dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Halo adik-adik, kita akan menuju ke slide yang ke-9, yaitu contoh perilaku yang dapat kamu lakukan untuk menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat. Perbedaan itu merupakan hal yang biasa, yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itulah kita harus menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat. Caranya gimana sih Bu Guru? Nah, yang pertama yaitu berteman dengan siapa saja, bisa dari suku dan budaya yang berbeda-beda dengan kita. Kemudian yang kedua yaitu terbuka mempelajari suku bangsa dan budaya yang berbeda dengan kita. Kemudian yang ketiga yaitu tidak menganggap suku dan budaya sendiri lebih unggul dari suku lain. Nah, adik-adik sudah paham apa belum? Ibu harap kalian paham ya. Selanjutnya kita ke slide yang ke-10. Yeay, akhirnya kita sudah memasuki slide yang ke-10 ini. Nah, pada slide yang ke-10 ini bagaimana caramu menyikapi perbedaan dan keragaman yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Nah, tentunya kamu pernah mengamalkan sikap dan perilaku yang mencerminkan keragaman di bawah ini. Namun, jika belum pernah mengamalkan, kamu bisa segera mengamalkan. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menghargai pendapat teman. Kemudian yang kedua yaitu bersahabat dengan teman yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga yaitu menolong teman yang kekurangan. Kemudian yang keempat yaitu mendukung hobi teman meskipun berbeda dengan hobimu. Dan yang terakhir yaitu menghormati asal-usul teman. Nah, adik-adik paham kan? Semoga adik-adik paham ya apa yang Ibu terangkan. Akhirnya kita sudah selesai dalam pembelajaran hari ini. Nah, setelah mempelajari pembelajaran tersebut, kerjasama dengan orang tua, mintalah orang tuamu bercerita tentang kesenian daerah yang sering mereka saksikan pada waktu kecil.
Kemudian, bandingkan dengan kesenian daerah yang sering kamu saksikan sekarang. Apakah masih ada kesenian daerah pada waktu orang tuamu masih kecil hingga sekarang? Jawaban disesuaikan dengan pendapat masing-masing ya. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekian adik-adik, apabila ada kesalahan Ibu dalam pengucapan, Ibu mohon maaf ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.